Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa seseorang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Kita duduk di sini, kita berangkat dari rumah kemari dengan niatan untuk menuntut ilmu dan mengharap Allah mudahkan kita masukkan ke surganya. Aktivitas menuntut ilmu atau thalabul ilmi merupakan aktivitas yang sangat bermanfaat, penuh dengan keberkahan. Orang yang mau duduk di majelis ilmu kemudian dia mengerti ilmu agama, itu merupakan ciri atau tanda Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia mengerti, paham tentang dinnya, tentang agamanya. Ya. Dari hadis yang mulia ini, ikhwani wa akhwati fillah, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adik yang Allah muliakan, kita mengetahui bahwa orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah itu orang yang paham tentang apa? Tentang agama, tentang din, ya. Ngerti tentang akidah, paham tentang sholat, puasa, zakat, haji. Ini orang yang Allah inginkan kebaikannya. Bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Ya, bukan orang yang punya tanah yang luas, bukan orang yang punya banyak apartemen, bukan mudir, bukan insinyur, ya, bukan orang yang punya label, misalkan punya titel apa, pangkat apa, enggak. Tapi dalam hadis ini yang Allah inginkan kebaikan
sifatnya bagaimana? Paham tentang agama. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tanggal 13 bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan keberapa? Ya, bulan ke-8. Antum lihat halaman 6 di buku ini. Ya, ada nama-nama bulan. Kita berada di bulan Sya'ban, dan Sya'ban itu bulan ke-8. Yang pertama Muharram, kemudian yang kedua apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumada Al-Ula, Jumada Tsaniyah, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban. Nah, berarti tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan apa? Ramadan. Ya. Bulan Sya'ban ini seperti muqaddimah dia. Muqaddimah untuk memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, banyak ulama yang nasihati di bulan Sya'ban ini kita harus persiapan. Kita harus persiapan baca Quran, ya, perbanyak baca Quran. Kemudian puasa. Antum lihat halaman 270. Loncat 270. 269 nih, tentang puasa di bulan Sya'ban. Ya. Ada beberapa hadis yang ana turunkan di sini, di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sampai kami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuka. Dan Rasulullah SAW berbuka sampai kita berkata Rasul tidak berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa yang lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Jadi ada sunnahnya. Ya. Nah, apa faedahnya yang disebutkan sama ulama? Antum bisa lihat di halaman 270. Ada 3 hikmah puasa Sya'ban. Jadi puasa Sya'ban Anda harus perhatikan. Yang pertama, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ya. Untuk mengagungkan apa? Bulan Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Jadi kata ulama, Ramadan itu Sya'ban itu seakan-akan rawatibnya bulan Ramadan. Seakan-akan rawatibnya bulan Ramadan. Salat ada salat wajib, ada salat rawatib. Ya. Nah, Sya'ban itu, puasa di Sya'ban seakan-akan rawatibnya bulan Ramadan. Yang kedua, untuk persiapan, untuk latihan menghadapi bulan Ramadan. Makanya para ulama semangat di bulan Sya'ban untuk puasa, untuk baca Quran. Biasanya orang yang puasa kemudian baca Quran di bulan Ramadannya dia sukses. Tapi kalau orang itu malah inginnya libur, di bulan Sya'ban nih, mumpung masih belum puasa, anak harus banyak makan, ya. Kemudian anak santai-santai. Biasanya di bulan Ramadan tidak berhasil.
Ini kata ulama. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya juga, bulan Sya'ban ini diapit oleh bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga orang lalai. Bulan biasa, ya. Karena lalai, jadi nggak perhatian, luput banyak kebaikan. Padahal Rasulullah SAW berpuasa di bulan apa? Sya'ban. Nah, jadi terus puasanya gimana? Bisa Senin Kamis, ya, bisa juga puasa Daud, 3 harinya puasa. Berarti kalau mau puasa 3 hari ayam berbit dimulai hari ini, ya, atau besok juga bisa. Kan tidak harus 13, 14, 15, tidak harus, ya. Baik, ikhwan yang Allah muliakan, kita akan bahas buku ini, ya, bimbingan Shaum Ramadan, tapi tidak semuanya. Mungkin Anda fokuskan di bab satunya saja, karena buku ini ada 5 bab. Bab satunya tentang puasa Ramadan, ya. Jadi kita akan bahas khusus bab 1 yang berkaitan dengan bab 1, ya. Nah, kemudian juga yang ingin Anda sampaikan, ikhwan Allah muliakan, banyak pertanyaan sehingga Anda masukkan di sini, yakni tentang apa hukumnya berpuasa setelah setelah tanggal 15 Sya'ban, ya. Antum bisa lihat di halaman 45 sebelum kita bahas halaman 45. Ini banyak pertanyaan tentang hukum puasa setelah tanggal 15 Sya'ban, ya. Tentang masalah ini, ikhwan Allah muliakan, atau nanti bisa baca, Anda simpulkan saja. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh dengan dalil dari hadis Aisyah yang kita baca, ya. Dan ini yang pendapat yang paling benar, yang rajih, pendapat yang unggul. Jadi setelah 15 Sya'ban boleh puasa. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Di antara yang mengatakan demikian adalah dari kalangan Syafi'iyah. Mereka menggunakan dalil yang kita turunkan di sini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah tersisa separuh bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Kemudian juga dalam lafaz yang lain, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan." Kalau sudah datang setengah Sya'ban, tidak ada puasa sampai datang bulan Ramadan. Dalam lafaz yang lain, "Idza kana nisfu min Sya'ban fa amsiku 'anis shaumi hatta yakuna Ramadan." Apabila datang setengah Sya'ban, maka tahan, jangan puasa sampai datang bulan Ramadan. Hadis ini, ikhwan yang Allah muliakan, antum bisa lihat halaman 46. Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dan Abdurrahman bin Mahdi mengatakan hadis ini apa? Munkar. Munkar termasuk hadis apa? Dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Oleh karena itu, berpuasa setelah 15 Sya'ban hukumnya boleh. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama, ya. Jadi pada waktu tahun yang lalu sering ada yang tanya ke anak tentang masalah ini, apa hukumnya setelah 15 dari bulan Sya'ban dengan hadis yang tadi disebutkan, ya, sehingga kita tahu bagaimana kita menyikapi hal tersebut, ya. Oleh karena itu belajar penting, ya. Di awal kita menyampaikan hadis Rasulullah SAW di mana Rasul bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang,
maka Allah jadikan dia paham tentang apa? Tentang agamanya. Dan beribadah butuh ilmu. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Baik.